Ya, halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan gue aja, gue si netizen yang suka membahas bola. Persib Bandung di musim depan akan datang dengan tim yang baru, di mana David da Silva juga mengumumkan untuk pergi dari Persib Bandung di musim ini, yang berarti Persib Bandung di musim ini total sudah kehilangan 13 pemain yang mayoritas adalah pemain inti. Ya, mayoritas adalah pemain inti, dimana dimulai dari selamat tinggalnya Ciro Alves, kemudian disusul oleh Kevin Ray Mendoza, kemudian silih berganti ya, Castanyer, Tyrone Del Pino, Edo Febriansyah, Rahmat Irianto, Rian Kurnia, Nick Kuipers, Gustavo Franca, dan segambreng pemain penting lainnya. Hingga sekarang David da Silva, 2 kali top scorer Liga Indonesia, juga mengumumkan untuk hengkang dari Persib Bandung. Dan ini bisa diwajarkan ya. Kenapa? Karena mungkin dengan 2 gelar juara yang sudah diperoleh, mungkin sudah tidak ada lagi ambisi dari skuad utama ini untuk juara lagi dengan Persib Bandung. Mungkin mereka ingin mencoba tantangan di klub baru. Which is ini keputusan yang menurut gua untuk Persib sendiri ya. Untuk Persib sendiri sebenarnya lumayan merugikan. Kenapa? Karena Boyan Hodak ini sudah membentuk sebuah tim. Ya, Boyan Hodak sudah membentuk sebuah tim, dan kelihatan ketika Boyan Hodak kehilangan banyak pemain utama di musim keduanya ya, alias di musim kemarin, Boyan Hodak tetap bisa memainkan strateginya. Kenapa? Karena kerangka tim dan konsep bermain ini sudah jadi, sudah dihafalkan oleh seluruh pemain. Kenapa? Karena mayoritas pemainnya sudah lama ada di Persib Bandung. Mayoritas pemainnya kan rata-rata sudah lebih dari setahun kan. Yang baru kan cuma Castaner dan Gustavo Franca. Sisanya kan pemain lama semua, benar nggak? Pemain yang sudah terbiasa dengan konsepnya Boyan Hodak. Namun dengan kehilangan total 13 pemain, dan sekarang kan datang satu muka baru ya, yaitu Sadil Ramdhani. Tapi kan baru satu pemain gitu ya. Dan kalau membentuk tim baru, artinya tim ini butuh proses lagi, memulai semuanya dari nol. Nah, kita lihat nih, apakah Persib Bandung di awal musim bisa langsung ngegas seperti musim lalu? Kan musim lalu juga awal musim langsung ngegas ya, karena memang timnya sudah jadi, sudah kompak gitu. Sekarang kan timnya baru lagi, artinya kan butuh waktu untuk penyesuaian lagi ya, penyesuaian taktik dari Boyan Hodak. Dan terlihat memang Boyan Hodak kan butuh 4 bulan. Ketika Boyan Hodak masuk menggantikan Luis Mia, dia kan butuh 4 bulan untuk membentuk tim. Kan kelihatan ya, Persib kan terseok-seok di awal kedatangan Boyan Hodak juga. Persib terseok-seok kan, sempat terseok-seok, tapi memasuki putaran kedua, apalagi akhir-akhir, Persib udah mulai konsisten kan, dari peringkat 6 naik ke peringkat 4 sampai akhirnya peringkat 3 gitu ya. Dan akhirnya juara ya, berkat skema Championship Series. Dan di musim keduanya, ketika kerangka tim ini kan masih banyak yang bertahan ya kan. Waktu itu kan cuma kedatangan Tyrone Del Pino sama Gustavo Franca aja, dan Matteo Kocijan mungkin ya. Sisanya kan rata-rata pemain lama, David da Silva, Ciro, Beckham, kan semuanya pemain lama. Jadi kekuatan dari Persib itu kan sebagian besar dari pemain-pemain lamanya gitu ya. Termasuk Tyrone Del Pino. Tyrone Del Pino juga sebenarnya pemain lama gitu ya, cuman dia dipinjamkan ke Thailand waktu itu, dan sekarang balik lagi dan sudah langsung memahami apa yang diinginkan oleh Boyan Hodak. Jadi itu ya. Jadi kedatangan Sadil apakah bisa menutup kekurangan yang ada di timnas? Ada yang ada di Persib gitu ya. Menurut gua Persib masih butuh 2 pemain lagi di lini depan.
untuk menggantikan peran David da Silva dan Tyrone Del Pino. Mungkin Sadil bisa menutupi kekurangan dari Ciro Alves yang hengkang, tetapi peran David da Silva dan juga Tyrone Del Pino, apalagi Tyrone Del Pino sebagai attacking midfield ya yang sangat kreatif, ini pasti akan sangat dibutuhkan ya oleh coach Boyan Hodak. Makanya kita lihat nih pergerakan transfer dari Persib Bandung akan seperti apa. Dan kalau bicara rumornya kan banyak sekali kayak Berginho segala macam ya. Pemain Borneo juga katanya kan, pemain Borneo kan banyak yang dilepas ya. Pemain Borneo banyak yang dilepas dan katanya Persib akan mengambil salah duanya. Tapi kita nggak tahu ya, itu kan semuanya baru sebatas rumor saja. Jadi kita lihat Persib Bandung di awal musim apakah akan keteteran ya, atau Persib Bandung akan langsung bisa ngegas seperti musim lalu. Tapi ini menunjukkan bahwa era keemasan Persib Bandung sudah selesai dan saatnya berganti dengan era yang baru. Apakah era yang baru ini juga akan masuk era keemasan? Kita nggak tahu ya. Kita tidak tahu. Oke. Dimana Persib Bandung sendiri kan bakal bermain di ACL 2 ya, di ACL 2 meskipun harus melewati babak playoff. Nah ini yang buat gue agak ragu tuh sebenarnya, bisa nggak mereka bersaing di kompetisi Asia dengan tim yang baru ini, karena adaptasi berbeda ya. Adaptasi kalau bicara Liga 1 mungkin pemainnya bakal banyak dari Liga 1 juga ya. Adaptasi dengan kualitas Liga 1 dan adaptasi dengan kualitas turnamen yang ada di ACL 2 itu kan akan jauh berbeda ya. Kecepatan permainan juga akan jauh berbeda. Nah, gue agak sedikit ragu Persib bisa bersaing lebih baik dibanding musim lalu. Kalau musim lalu kan Persib sebenarnya bisa banget bersaing ya. Mereka cuma kepleset sedikit lah sehingga gagal lolos ke fase selanjutnya. Tetapi kalau bicara musim ini, jujur untuk gue agak berat ya kalau datang dengan tim baru. Jujur agak berat. Jadi itu yang gue agak sedikit cemas mungkin ya melihat Persib Bandung yang sekarang. Jadi good luck untuk Pak Umuh ya, PT Persib Bandung bermartabat. Semoga mendapatkan pemain-pemain baru yang kualitasnya tidak jauh ya, bahkan kalau bisa sama dengan season-season sebelumnya, 2 season sebelumnya di mana kita meraih back to back juara ya, meraih back to back juara. Oke. Jadi itu aja tentang 13 pemain yang dilepas oleh Persib Bandung. Dan kabarnya Ciro, Tyrone dan juga Gustavo Franca katanya bakal ke Malut ya. Katanya kabar burungnya bakal ke Malut. Jadi kayaknya gombrongan pemain Persib ini kayaknya bakal banyak yang ke Malut ya, karena Malut sedang mempersiapkan tim yang superior ya, karena mereka memang kedatangan investor yang luar biasa bagus ya, sehingga uang mereka banyak. Terlebih lagi mereka masuk 5 besar musim lalu, sehingga pasti ada beberapa sponsor yang masuk juga. So congrats untuk Malut juga. Luar biasa ya. Dan semoga persaingan Liga 1 di musim depan ini akan jauh lebih kompetitif lagi ya. Ya gitu ya.